Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atasya Melani Ardita dengan nomor induk mahasiswa 2412333073. Saya dari kelas Karawitan 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang calung tarawangsa yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Kampung Cibalong. Oke. Pertama, kesenian sendiri itu merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang telah muncul dan berkembang sebagai produk dan aktivitas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Salah satu contoh seninya bisa kita ambil yaitu calung tarawangsa sendiri, yang merupakan jenis musik tradisional yang terdapat di Desa Parung, Kecamatan Cigelap atau Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kesenian ini digunakan sebagai penghormatan kepada Dewi Sri, juga dipertunjukkan pada acara-acara selamatan seperti hitanan dan pernikahan. Nah, bagaimana sih calung tarawangsa itu bisa masuk dan berkembang khususnya di daerah Tasikmalaya? Calung tarawangsa itu awal mulanya berasal dari negeri Campa yang kemudian dibawa dan disebarkan di Indonesia, khususnya di daerah Tasikmalaya. Hal ini dibuktikan oleh asal-muasal penamaan Waditra Calung yang awal mulanya itu berasal dari kata Chai Luang yang merupakan sebuah seni teater berasal dari negara Vietnam. Calung tarawangsa ini masuk melalui perkawinan yang dilakukan antara putra kerajaan Galuh dan putri kerajaan Campa. Perkawinan ini dilakukan dalam rangka menguatkan hubungan yang terjalin dalam negeri Campa. Nah, teman-teman, dalam pernikahan ini, calung tarawangsa itu merupakan salah satu waditra yang dilibatkan. Maka dari itu, calung tarawangsa termasuk ke dalam kesenian Menak. Untuk fungsinya sendiri, fungsi calung tarawangsa di masyarakat itu sebagai media informasi sejarah diri manusia dan hiburan. Namun pada awalnya, calung tarawangsa itu hanya digunakan pada upacara adat seperti syukuran panen yang disebut pupuhun, atau upacara adat lainnya seperti upacara ngambing, yaitu mengganti simpanan padi ke rumah petani, dan buku tahun atau mengganti simpanan padi yang lama dengan yang baru. Maka dari itulah kenapa waditra ini juga bersifat sakral. Namun sekarang seiring berjalan dan berkembangnya waktu serta zaman, calung tarawangsa juga bisa digunakan pada syukuran masyarakat seperti acara hitanan atau bahkan hajatan pernikahan. Jadi teman-teman, calung tarawangsa sendiri juga tidak ketinggalan zaman ya. Dia ini mengikuti semua perkembangan zaman. Begitu. Untuk selanjutnya ada sifat-sifat. Yang pertama ada sifat objektif, yang merupakan sifat nyata seadanya tanpa dicampuri dengan pendapat atau opini dari manapun. Oke, sifat objektif dari calung tarawangsa itu yang pertama merupakan
kesenian tradisional Sunda yang berasal dari Jawa Barat dan telah diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, calung tarawangsa itu menggunakan dua alat musik. Yang utama itu yang pertama ada calung, merupakan alat musik pukul yang terbuat dari bambu. Dan yang kedua adalah tarawangsa, merupakan alat musik gesek dari kayu dan senar logam. Ketiga, ini bersifat ritual dan sakral, karena umumnya dimainkan dalam upacara adat seperti ngalaksa yang berhubungan dengan penghormatan terhadap alam dan panen. Keempat, biasanya calung tarawangsa itu dilakukan secara berpasangan atau berkelompok. Biasanya juga dimainkan oleh 2 orang atau bahkan lebih, namun seringnya sih lebih, tergantung pembagian tugas alat musiknya. Terus kelima, memiliki pola musik tertentu, seperti irama musiknya itu cenderung lambat, berulang, dan bersifat melankolis atau meditatif. Dan keenam, calung tarawangsa itu berperan sebagai media komunikasi budaya dan spiritual yang menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai tradisi dan kepercayaan kepada leluhur. Yang kedua, ada sifat subjektif, yaitu sifat yang mengarah pada pandangan atau pendapat per orang. Oke, sifat subjektif di sini ada 2 yang saya cantumkan. Yang pertama itu calung tarawangsa sendiri bersifat sakral dan spiritual. Musik calung tarawangsa itu sering dianggap sebagai media untuk berkomunikasi dengan roh leluhur atau kekuatan alam, karena suara instrumen ini dipercaya dapat membawa suasana yang tenang dan khusyuk. Untuk kedua, calung tarawangsa itu iringannya ya biasanya menimbulkan perasaan haru atau hening. Banyak yang merasakan getaran emosional saat mendengar pertunjukan calung tarawangsa, terutama karena iramanya yang lembut dan suasana sakralnya. Oh iya, mungkin ini sekedar tambahan ya. Perbedaan dari calung tarawangsa dan tarawangsa pada umumnya itu hanya terkhusus pada penambahan waditra calung sendiri, namun juga yang saya tahu dari lagu-lagunya sendiri itu berbeda serta fungsinya juga berbeda. Selanjutnya ada pula sifat emik dan etik. Yang pertama ada sifat emik yang merupakan sudut pandang dari pelaku seni tersebut. Pertama itu merupakan kepercayaan dan spiritualitas. Yang kedua sebagai nilai-nilai luhur, dan ketiga memiliki fungsi sosial budaya. Kemudian ada sifat etik yang merupakan sudut pandang dari luar pelaku seni tersebut. Yang pertama ada sebagai fungsi antropologi budaya. Yang kedua sebagai fungsi sosial dan upacara adat. Untuk selanjutnya ada wujud. Pertama, wujud tangible atau wujud fisik ya dari calung tarawangsa sendiri. Mungkin wujud yang bisa dilihat, disentuh, atau bahkan didokumentasikan ya, yang berwujud fisik. Yang pertama itu yang pasti ada alat musiknya, alat musik calung yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul. Lalu yang kedua ada alat musik tarawangsa yang berbentuk seperti rebab namun lebih besar dari rebab. Cara memainkannya sama, digesek. Terus yang ketiga ada pakaian adat dari para pemain, biasanya menggunakan busana tradisional untuk pertunjukan. Lalu ada panggung atau ruang pertunjukan yang menggunakan tempat seperti
rumah adat atau balai warga, atau mungkin panggung-panggung sederhana sih biasanya. Lalu ada dekorasi dan perlengkapan upacara, termasuk sesajen atau atau alat atau benda gitu untuk melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri. Dan juga alat musiknya biasanya ada tambahan seperti ada alat musik suling, kacapi, dan lain-lain. Lalu ada wujud intangible yang merupakan tak berwujud gitu atau filosofis yang tidak tampak secara fisik tetapi hidup dalam praktik dan pemahaman di masyarakat. Yang pertama itu ada nilai spiritual dan sakralitas. Keyakinan bahwa Calung Tarawangsa menghubungkan manusia dengan alam dan roh leluhur. Lalu ada fungsi ritual, digunakan dalam upacara panen sebagai ungkapan syukur kepada Dewi Sri. Ketiga, pengetahuan turun-temurun, seperti teknik memainkan alat musiknya atau makna filosofis yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Lalu ada rasa hormat terhadap leluhur dan tradisi. Hal ini menjadi bagian dari identitas budaya dan nilai-nilai lokal. Terakhir ada makna simbolik dari musiknya seperti irama dan nada tertentu yang diyakini membawa energi spiritual dan ketenangan. Untuk lagu-lagunya sendiri itu ada 16 lagu. Yang pertama itu ada Ayun. Yang pertama itu ada Bubuka, yang kedua itu Ayun, ketiga Sajak, 4 Pangungsi, 5 Manuk Hejo, dan lain-lain pokoknya. Oke. Untuk yang kedua saya ambil dari unsur seni mata pencaharian, yaitu bertani. Karena bertani sendiri berhubungan dengan Calung Tarawangsa itu sendiri, karena kan fungsi Calung Tarawangsa itu untuk syukuran upacara adat panen padi kan. Jadi bertani itu menjadi sumber mata pencaharian utama bagi penduduk mayoritas, khususnya Kabupaten Tasikmalaya, karena mayoritas penduduk Cibalong, Tasikmalaya itu bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dari tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total penduduk di 6 desa utama terdapat 10.245 petani dan 4.909 buruh tani. Hal ini mencerminkan ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian, terutama karena kondisi geografisnya dan sumber daya alam yang sangat mendukung. Kemudian ada sifat-sifatnya juga. Yang pertama ada sifat objektif, yaitu pertama, sistem mata pencaharian di Cibalong berkembang karena kondisi geografisnya yang sangat mendukung bagi pertanian dan kehutanan. Kedua, petani tidak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan seperti padi, tetapi juga mereka biasanya mengelola hutan rakyat juga. Yang ketiga itu jumlah petani dan buruh tani terdata dengan jelas lebih dari 15.000 orang. Ini diambil dari data tahun 2022. Yang kedua ada sifat subjektif, atau yang pertama kita ambil dari sifat emik. Satu, itu masyarakat menganggap bertani bukan sekedar pekerjaan, tetapi merupakan warisan leluhur yang perlu dijaga. Yang kedua,
bertani memberikan ketenangan jiwa, bukan sekedar mencari uang. Ketiga, memilih metode tradisional karena katanya sudah biasa dan memang sudah diajarkan secara turun-temurun. Namun mari kita lihat di sifat etik. Yang pertama, bertani adalah aktivitas ekonomi berbasis agraris. Yang kedua, faktor keberhasilan itu dipengaruhi oleh cuaca, jenis tanah, teknologi, dan yang utama itu modal. Yang ketiga, produktivitas diukur berdasarkan output per hektar. Keempat, atau yang terakhir, pola mata pencaharian ini bisa dikaji dengan statistik, ekonomi, dan model sosial. Untuk wujud-wujudnya, yang pertama ada wujud tangible atau wujud berwujud yang bisa dilihat secara fisik ya. Yang pertama itu ada alat pertanian seperti cangkul, sabit, traktor, ember, dan lain-lain. Terus ada lahan sawah atau kebunnya sendiri, kemudian ada benih, pupuk, dan pestisida. Ada juga hasil panennya seperti padi atau kopi atau buah-buahan seperti pisang mungkin. Kemudian yang terakhir ada irigasi atau sumur pertanian. Kedua, ada wujud intangible atau yang tak berwujud. Yang pertama itu pengetahuan lokal tentang musim tanam, arah angin, atau tanda-tanda alam. Yang kedua atau yang terakhir itu ada tradisi dan kepercayaan upacara sebelum tanam atau sebelum panen. Atau sesudah panen, maaf. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja hal yang bisa saya jabarkan, yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf karena banyak gagunya ya. Namun segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.